Yo. Yo. Mas. Yuk, 1, 2, 3, ayo, siap-siap, masuk. Go. Atas dong, ayo, sambung oksigen. Oh, belum telepon rumah sakit. Iya. Berarti sudah cuma saya karena di sana saya. Iya. Sudah tak tanya ini bagian telepon siapa? Pak.
Posyandu Sedap Malam. Siapa kita? Posyandu Sedap Malam. Posyandu Sedap Malam. Semua sehat, keluarga bahagia. Yes, 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 jos. Posyandu Sedap Malam. Siapa kita? Posyandu Sedap Malam. Posyandu Sedap Malam. Semua sehat, keluarga bahagia. Yes, 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 jos. Tepuk tangan. Terima kasih. Itu untuk pertama kita mulai dengan masukan dan klarifikasi. Izin berdiri. Pertama-tama atas nama lembaga, saya mohon maaf, lembaga menugasi saya dalam keadaan tidak fit, ya, dalam keadaan sakit gigi. Ya, jadi kesini nih jadi terpaku pada dua program, UKGM sama jiwa. Tapi saya lebih milih jiwa, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Serius. Ya, kalau sakit hati itu bisa nangis, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa tidur. Sakit gigi, semuanya nggak enak gitu dibawa ini. Nangis nggak enak, ya makan nggak enak. Baik, dan butuh garam dari Kabuh dan ditambah apa kemarin baru bisa sip. Ya, jadi terima kasih dari sini udah lumayan enak lah. Ya, dapat obat, dapat bir. Ternyata bisa udah agak nyaman, tadi malam udah bisa bikin laporan dengan enak. Baik, kita mulai masukan. Ini kegiatan saya kemarin, masukan dan klarifikasi, kemudian telusur sistem penyelenggaraan sampai dengan jam 15.20. Kemarin kita membahas tentang perencanaan, tata kelola, ketenagaan dan pelayanan. Saya sudah beri masukan tentang perencanaan, kurang lebih sama dengan yang kita wawancara kemarin. Kemudian ini tata kelola, struktur organisasinya udah cukup, kewenangan manajerial sudah didelegasikan dengan baik, dan yang digunakan adalah lembar disposisi. Pedoman tata naskahnya tersedia, regulasi pengendaliannya udah sebenarnya sudah ada ya. Yang perlu diperhatikan adalah proses-proses lain selain penetapannya. Jadi bukan sekedar ditok terkendali atau tidak, tapi juga perhatikan ada di dalam pengendalian dokumen itu ada cerita tentang penyusunan itu mulai dari kebutuhan dokumen, kemudian ada penataan dan penyimpanan, kemudian ada review dan revisi, ada penarikan dan pemusnahan. Itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian distribusi sebaiknya digital ya. Coba yang buku yang ditulisi itu mungkin bisa diganti dengan versi digital saja, gitu ya.
Kemudian pembinaan jaringan dan jaring perlu menyertakan bagaimana mereka berperan dalam menangani masalah prioritas dan rujukan. Karena kita memang perlu di bagian ini ada dua hal yang sama-sama dititipkan dari internasional maupun nasional. IPSG itu adalah International Patient Safety Goals, keselamatan pasien itu semua kita memang perlu untuk melakukannya. Kemudian juga masalah prioritas nasional juga punya bab sendiri malah ya, PPN. Dan pengelolaan sistem informasinya perlu dijadikan satu tim ya, mungkin yang biar lebih terkendali data yang keluar dan masuk sehingga nanti kinerja betul-betul dihandle oleh satu tim. Ya, jadi semua yang punya sistem informasi sebaiknya jadi satu saja, data satu pintu. Manajemen SDM-nya kebutuhan sesuai standar ya, sudah ada cara-caranya udah diatur. Jadi mulai dari anjap ABK, kemudian file kepegawaiannya bagus banget ya, tepuk tangan dong. Sampai lupa tepuk tangan, saking tegangnya. Padahal udah hari terakhir, udah ditata dan diberi warna-warna berdasarkan pangkat. Ya, sip. Kemudian kredensialing ya, ini yang prosesnya yang perlu mungkin lebih diperhatikan karena sebenarnya ada permintaan yang asalnya dari sini tuh dengan sudah ada analisis sebelumnya. Jadi jangan mintanya satu semua gitu. Ya seolah-olah bisa dikerjakan semua, padahal ada mungkin yang tidak bisa kita kerjakan yang harus nantinya akan jadi poin untuk tindak lanjut. Kemudian uraian tugas dan SKP sudah ada, sayangnya belum terintegrasi dengan EP lainnya. Ya, harusnya kan kalau sudah kita menggunakan itu mungkin barangkali cantiknya bisa direview apakah masih menggunakan itu, karena kita sudah se-Indonesia sudah diminta untuk merapat ke tata nilainya dari Permenpan RB ya, dari Menpan RB, yaitu berakhlak. Teman-teman juga sudah menggunakan, cuman belum dijadikan tata nilai. Kepuasan pegawai juga sudah baik, perlu tindak lanjut perbaikan dari hasil surveinya ya, jadi bukan cuman sekedar dilaksanakan surveinya tapi juga dilakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang kurang dilakukan perbaikan. Peningkatan kompetensi, evaluasi dan penerapannya perlu dikawal dengan regulasi ya. Jadi terutama sekali SOP kemarin yang kita rasakan kurang ya. Jadi setelah selesai melaksanakan peningkatan kompetensi itu bukan SOP penerapan, tapi SOP apa yang diajarkan di dalam peningkatan kompetensi itu yang dibuatkan. Jadi maksudnya itu seperti itu, bukan dibuatkan SOP penerapan. Oke, pelayanan UKM dan program prioritas, indikator kinerja utama jadi perhatian saya karena di sini teman-teman masih kue lapis banget ya. Dia masih sangat PKP-nya Jawa Timur. Jadi terlalu banyak yang mau kita bahas kalau di situ. Padahal yang diminta sama standar tidak sampai sebegitu. Cuma 6 untuk KIA, kemudian 3 lagi untuk gizi, 3 lagi untuk P2P. Walaupun sebenarnya indikator itu juga tetap diperlukan secara umum ya. Ada 3 tempat di sana, 283A, 161A, sama 211C itu masih menggunakan kue lapis ya. Ini ada yang nggak tahu jangan-jangan kue lapis. Berapa lapis? Ratusan ya, itu ya. Analisisnya terasa sangat kurang karena karena terlalu banyak ya, terlalu banyak jadinya kalau mau dibuatkan grafik ya semuanya gitu loh, mau dibuatkan grafik gitu loh. Sementara satu indikator saja bisa ada beberapa grafik. Jadi kalau indikatornya sudah dilakukan analisis, insya Allah akan lebih bagus lagi. Pengawasan pengendalian harus dipahami sebagai satu kesatuan ya. Jadi dari mulai 26, 27, kemudian 4 itu ada hal-hal pengendalian. Belum lagi kalau kita bicara tentang UKP, karena pengendalian di UKP itu juga adanya di 161 ya. Jadi bagaimana melakukan
supervisi, bagaimana cara melihat ketepatan jadwal, ada di dalam 161. Jadi harusnya dari KMP lah nanti melihat bagaimana penyelenggaraan dari UKP. Prioritas masih sama untuk indikatornya ya. Jangan hanya melihat kue lapis, coba kembangkan dari laporan yang yang ada. Jadi jangan cuma lihat indikator-indikator yang biasa-biasa aja ya. Karena teman-teman walaupun sudah dibuatkan SK tapi ngambilnya tetap dari situ. Nah, ini sekarang coba dibuat yang dari laporan-laporan. Banyak indikator-indikator kita yang lebih bermakna, karena kalau kita bicara bab 4 prioritas itu yang dilihat di sana adalah bukan program lagi, tapi masalah ya. Masalah stunting, masalah jumlah kematian ibu, jumlah kematian bayi, kemudian imunisasi, terus TB sebagai masalah bukan sebagai program. Nah, karena itu indikatornya bebas kalau di sini. Karena kita berharapnya se-Indonesia ini bekerja sama untuk mengentaskan 5 masalah tadi. Supaya benar-benar bisa yang jumlah kematian ibu, imunisasi dan lain-lain ini benar-benar bisa selesai. Jadi sekali lagi analisis perlu dipertajam, kemudian ketersediaan sumber daya yang sudah bagus, tinggal pemanfaatannya saja. Oke, jadwal hari ini wawancara tim pimpinan, telusur lapangan, kemudian kita exit conference. Tetap semangat ya. Makin bersemangat. Lanjutnya silakan Pak Amor. Ntar lagi ada parian lagi loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wassalim. Yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi Dr. Agus Cipto Santosonoto Kuworo. Jadi sudah betul. Yang saya hormati Ibu Kapus, Bu Naning bersama teman-teman. Ya, yang saya banggakan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau Pak Agus tadi berdiri di sana, saya berdiri di sini. Biar tidak jomplang. Nah, hari ini kemarin 1 hari full saya telusur lapangan karena memang banyak sekali yang harus saya kunjungi ya, mulai dari catering, kemudian ke klinik, pustu, nah akhirnya ke puskesmas ini sendiri, sehingga ya 1 hari itu memang saya harus jalan-jalan sampai kentolnya keju. Ya tidak apa-apa memang, karena saya ingin membuktikan betul dari observasi ya, terutama pengamatan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian wawancara, saya sering dialog ya dengan teman-teman. Untuk regulasi kan sudah di DFO sudah ada, sudah kita lihat bersama, dan tinggal sedikit-sedikit yang harus diperbaiki. Jadi untuk melengkapi hasil survei supaya yakin, nah yakin kan harus dilihat sendiri, makanya saya harus observasi langsung ke lapangan. Terima kasih sudah didampingi sama teman-teman, dan hari ini nanti baru kita acara santai-santai di depan meja. Ya, Puskesmas Kapuh. Nah, terima kasih, saya sudah didampingi Pak Aris ini bersama teman-teman. Bu Kapus matur nuwun, kita menikmati kuliner yang ada di sini. Ini apa Pak? Sop kikil ya saya waktu itu ya. Sop kikil. Luar biasa. Kemudian yang tadi malam, nah ini terima kasih ya, kita mencoba mencicipi steak yang ada di steak apa itu ya, dapur steak ya nggak salah ya. Harganya murah, terjangkau, dan rasanya juga lumayan, recommended sekali ya, jadi pas di kantong. Oh iya, Pak Agus tidak pernah mau difoto dia. Ya, kemudian kemarin waktu kita jalan-jalan, memang apa yang saya temukan yang perlu saya angkat di sini ya. Di sini ada oksigen transport yang kebetulan waktu itu kosong semua, dan regulatornya juga dilepas. Saya tanya kepada yang dinas di UGD, banyak nggak oksigen transport ini dipakai? Oh sering dok dipakai. Lah kalau gitu ya jangan sampai kentean dong istilahnya ya, jangan sampai kehabisan ini oksigen transportnya ini. Jadi kalau misalnya ada habis 1, yang 1 harus segera diisi standby. Jadi paling minimal ada 1 lah. Kalau ada 2 ya
jangan habis semua. Kendalanya mungkin di pengisian, ya kan? Di pengisiannya itu kan butuh. Nah ini kemarin saya kasih trik yang tanda kutip ya, di tempat kami sendiri. Saya pun bisa ngisi sendiri dari tabung besar ke tabung kecil bisa. Nah itu dengan alat konektor ya, yang dari tembaga, tapi yang buat mereka. Jadi nanti supplier di PDKT aja, Mas aku tolong gak no konektor ya, untuk ngisi dari tabung besar ke tabung kecil, dan dengan caranya sekalian diajari, mudah sekali, tidak sulit. Nah nanti kalau sudah dapat alatnya itu diajari, nah nanti yang cowok-cowok diajari semua cara ngisi dari tabung besar ke tabung kecil. Lumayan, satu tabung besar itu bisa untuk ngisi 3 kali. 3 kali. Kan harganya 65.000 ya atau 70.000. Bisa untuk ngisi 3 kali, diisi sendiri dengan cara yang sesuai SOP ya. Hati-hati istilahnya. Tapi aman kok. Untuk menghindari kekosongan. Kalau memang ini sering dipakai, ya harus kita standby kan. Dari sisi regulasi tidak boleh sebenarnya. Harus beliau yang dari vendornya yang ngisikan. Tapi kalau di lapangan kita terbentur, istilahnya ya darurat, ya kita harus punya alternatif. Itu. Ya ini yang tadi kosong. Ya, makanya gunanya MFK itu kan ya, peralatan harus tersedia dan siap digunakan. Kalau ini tersedia ya, tapi nggak siap digunakan. Kemudian, nah ini waktu di ruangan rawat inap anak ya. Apakah regulasinya sudah dirubah? Setahu saya untuk obat yang diberikan ke pasien rawat inap itu single dose. Hanya diberikan 1 kali dan harus diminum saat itu. Tidak boleh diberikan. Ini multi dose. Jadi untuk 3 hari langsung diberikan semua. Saya guyon ibu nanti nggak keliru, nggak diminum semua nanti obatnya itu. Nah. Jadi kemungkinan kalau regulasinya masih belum berubah ya. Jadi obat-obatan itu ya diberikan single dose saja. Waktunya pagi ya diantar pagi, waktunya siang diantar siang. Gitu ya. Ya kebetulan kok konangan ya di meja, nggak tahu. Bahaya tak? Kalau nggak konangan ya nggak bahaya. Oke. Kemudian, nah ini hanya saran aja di laborat ya. Untuk penyimpanan B3 dan regen-regen memang sudah di tempat yang cukup bagus, cuma mungkin harapannya dibuatkan penutup Bu Kapus, istilahnya seperti seolah-olah dia tampak seperti lemari gitu ya. Jadi yang di sliding atau apa di bawahnya itu kan ini masih terbuka ya. Jadi istilahnya ini dibuat aja penutup entah dari kayu atau dari apa gitu supaya lebih aman dan tidak kelihatan istilahnya. Jadi sudah ada ruangan, tinggal diperbaiki sedikit. Kemudian ini dasi saya ini bisa berterbangan ini cerobong asap ya. Jadi saran saya juga istilahnya supaya polusi juga berkurang, mengurangi polusi, dibuatkan cerobong ya. Jadi untuk genset itu dibuatkan cerobong yang dialirkan keluar di atas atap istilahnya. Jadi asapnya dia sudah lebih mengumpul dan langsung keluar. Kalau seperti ini dia akan kemana-mana nih istilahnya ya. Apalagi kalau ya kebetulan mungkin jarang listrik mati, jarang ya. Jarang ya listrik mati di sini. Jarang, sehingga gensetnya kan jarang dipakai kan. Sering, sering. Oh, kalau sering kan berarti ya sering operasional gensetnya. Jadi polusi knalpotnya ya, asapnya itu. Ya kebetulan masih di udara terbuka, tapi kalau misalkan dibuat cerobongan lebih terarah lagi, langsung keluar istilahnya. Bahkan dipakai berjam-jam segala macam itu ya. Jadi khawatir nanti di sini hipoksia ya, bisa sianosis semaput di sini gara-gara kekurangan oksigen. Ya kelacuran CO juga bisa ya. Ini kipas ya, kipas. Dasi saya itu diterbang gitu kan. Untuk membuktikan bahwa itu ada aliran udara di situ ya. Langsung iya, rasa solar ya.
Ya, kebetulan waktu kita buka di tempat penyimpanan B3, waktu kita buka, loh, kok masih ada yang di luar? Padahal sudah ada freezernya ya, sudah ada tempat menyimpan. Oh, saya buka, loh, masih kosong ternyata. Jadi, ya, udah dimasukkan aja ya. Jadi, kalau disimpan di sini kan bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau di sini di udara luar kan cuma paling 3 hari harus sudah diambil istilahnya. Jadi, ya kalau memang penuh, ya sebelum penuh ya langsung aja panggil pihak ketiga untuk ambil. Jadi dimanfaatkanlah, ini sudah ada freezernya ya, sudah ada tempat penyimpanannya. Jadi ditempatkan di tempat yang benar. Tapi waktu setelah ini langsung masuk tadi ya, langsung cuma fotonya nggak tak tampilkan ya. Jadi istilahnya, jadi udah revisi langsung saat itu. Ya. Udah. Nah ini sengaja saya waktu itu dokter jaga ujian masih sedang anak-anak nulis ya. Ini pasien, saya ambil tempat sampah, saya simulasi untuk kotret ya. Dok, tolong dok, ini ada api dok, tolong dok. Bingung dia, sudah langsung. Ini di apar ini di mana ya? Coba cari dulu aparnya. Dah akhirnya begitu sampai di sini, dah diperagakan. Nah selesai, saya tanya, pennya sudah dicabut belum? Belum dok. Wah ya sudah, mana bisa disemprot kalau pennya masih nyantol. Ya enggak apa-apa, tapi teorinya sudah lancar. Secara teori beliau sudah lancar, ya istilahnya mulai dari pengambilan sampai penyemprotan sudah oke. Dah, cuma itu tadi sayang pennya belum dilepas. Oh ya dok, terima kasih. Ya, jadi enggak nyangka ya, jadi enak-enak nulis saya panggil istilahnya. Ini juga saya sengaja saya duduk ya. Ini di laborat ya. Saya panggil juga, Mbak, ini ada apa Mbak? Saya sengaja duduk, ternyata betul, disemprot betul ini. Jadi saking gupuhnya itu, ya untung kok enggak saya yang disemprot itu loh istilahnya. Jadi di bawah ini. Jadi juos langsung di sebelah saya, wah. Jadi bukan tempat apinya yang disemprot, tapi ya ini simulasi di lapangan ya. Dalam arti memang api itu cepat sekali ya membesar, jadi memang harus responnya cepat. Jadi teman-teman sudah sigap, dalam arti detikan sudah mengambil alat, sudah tinggal pokoknya enggak buru-buru ya. Betul, ini untung nggak kena saya ini istilahnya. Jadi ya, kemudian usul aja Bu Kapus, di beberapa vaskes yang sudah saya survei memang salah satu masalah adalah manajemen obat kadaluarsa. Sebenarnya petunjuknya sudah ada, dan sampai di sini pun juga penanganan manajemen obat kadaluarsa hanya pada saat penyimpanan saja, yang disimpan dari tahun ke tahun ditumpuk istilahnya. Jadi menumpuk. Makanya saya punya cita-cita itu mungkin di Puskesmas mempunyai manajemen sistem pengelolaan obat kadaluarsa yang tuntas. Dalam arti yang betul-betul tuntas. Dalam arti memang sudah tidak ada obat kadaluarsa itu istilahnya, dengan manajemen yang betul, dengan regulasi yang betul. Jadi supaya apa? Nanti bisa muncul evaluasi dari kenapa ini terjadi setiap tahun. Dan rata-rata jawabannya sama, ini kita di dropping obat sudah hampir ED dok. Nah, kita nggak ada permintaan di dropping obat yang hampir ED dari dinas kesehatan. Rata-rata begitu jawabannya. Dan kita tidak bisa menghabiskan karena sudah ED, waktunya sempit, pendek, akhirnya numpuk. Nah, gimana nggak dikembalikan lagi ke dinas? Aturannya harus kembalikan ke dinas. Jadi obat-obat yang ada di kita ED kembali. Nanti dinas juga kembali lagi ke asalnya istilah. Itu aturannya. Tapi bisa juga dengan pengelolaan pihak ketiga boleh. Istilahnya. Jadi kalau memang diambil cara yang lebih cepat dengan pengelolaan pihak ketiga boleh, dengan biaya sendiri tidak apa-apa. Yang penting regulasi untuk pemusnahannya, berita acaranya segala macam itu dipersiapkan istilahnya. Sehingga setelah itu mohonnya ada evaluasi yang muncul dari bawah, dari Puskesmas, usul istilahnya dropping obat itu yang dikasih jangan yang mepet-mepet waktunya istilahnya. Jumlahnya sudah terlalu banyak, sudah hampir ED lagi. Nah itu dari sisi perencanaannya kan masih perlu diperbaiki.
Mungkin dari bawah usul nanti ke Dinas Kesehatan mengenai ini obat kadaluarsa yang selalu terjadi. Jadi harus diperbaiki mulai dari perencanaannya sehingga memang kedepannya itu semakin sedikit lah obat kadaluarsa. Jadi dari tahun ke tahun numpuk, apalagi obat-obat untuk HIV yang harganya mahal sekali. Itu berapa duit ya uang rakyat ya dari pajak kita yang kita bayar istilahnya itu sia-sia istilahnya. Ini yang memang terjadi hampir di semua vaskes. Diangkat topik Bu istilahnya, mungkin diusulkan aja. Kalau dari Dinas Kesehatannya mungkin pakai sungkan ya kita usulkan dari bawah aja lah untuk manajemen obat kadaluarsa di puskesmas yang ada ini ditangani betul sampai tuntas. Nah ini tadi yang ditanyakan Mas Aris, variannya sudah ada Mas Aris. Nah, ini ya, jadi ini sebagai penutup dari kami ya. Ini kemarin juga ada pantun, ada varian, ini juga ada varian lagi ya. Ini Jombangan ya, Jombangan. Masaane yuinem rasane hambar. Nah, beritane kuwi wis kesebar. Ojo kesel dadi wong sabar. Wong marga sabar rezekine jembar. Nah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bu Kapus, barangkali ada yang ingin ditanggapi atau diklarifikasi dari apa yang sudah kami berikan masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Agus, Dr. Amor, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya akan memberikan tanggapan memberikan klarifikasi tentang masukan-masukan. Terima kasih sebelumnya sudah mendapatkan sudah diajak untuk menemukan masalah-masalah yang ada di puskesmas ini, dan insya Allah kita semua akan berusaha untuk memperbaiki baik sistem maupun dokumen, terutama yang kue lapis ya. Kue lapisnya nanti akan kita oncei satu persatu supaya bisa lebih fokus pada permasalahan, bukan fokus pada program. Terima kasih. Kemudian untuk Dr. Amor, ya nanti lagunya diganti Sepanjang Jalan Konangan. Bukan sepanjang jalan konangan. Karena jadi ketahuan mana yang kurang-kurang. Tapi itu akan jadi masukan dan introspeksi untuk semua, nanti kita nyanyi bersama. Sepanjang jalan konangan. Ya. Terus tentang obat kadaluarsa, ya memang ini merupakan permasalahan hampir seluruh puskesmas. Bahkan mungkin tidak hanya di Jombang ya, mungkin di kabupaten yang lain. Mungkin nanti bisa saya usulkan pada pertemuan kepala puskesmas. Kalau diajukan satu orang atau satu kepala puskesmas mungkin tidak sulit untuk menjadi perhatian, meskipun dinas selama ini dengan alasan tidak ada tempat untuk menyimpan. Kemudian dengan alasan tidak ada yang datang ke sini untuk menyaksikan pemusnahannya dan sebagainya. Tetapi tentu itu bukan menjadi alasan untuk kita memperbaiki sistem pemusnahan obat kadaluarsa. Nanti insya Allah akan saya sampaikan ke teman-teman sesama kepala puskesmas untuk mendapatkan respon dari Dinas Kesehatan. Terima kasih masukannya, insya Allah semua siap ya? Siap melakukan perbaikan-perbaikan. Demikian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang saya sayangi, rekan saya terhormat Dr. Amor, Ibu Kepala Puskesmas,
dan seluruh tim pimpinan dan seluruh awak kabin dari Dinas Kesehatan. Marilah kita masuki acara terakhir. Acara terakhir ya. Akhirnya sampai juga di bagian acara ini, yaitu exit conference. Sebagai salah satu kewajiban kami harus menyampaikan catatan-catatan tentang exit conference ini, apa saja yang sudah kami temukan mulai dari awal sampai dengan tadi terakhir. Dan exit conference ini beserta dengan masukan dan klarifikasi yang kita adakan kemarin, satu bagian yang tidak terpisahkan yang akan kami berikan nanti. Jadi kami siapkan Google Drive aja, karena Pak Amor tadi penuh dengan foto, gede banget jadinya. Ya, ini juga nanti akan banyak foto-foto di sini. Baik, saya izin berdiri. Baik, exit conference ini adalah rekaman secara umum apa yang terjadi selama proses survei akreditasi, bersifat cross seksional karena kita cuma datang di dalam 3 hari ini saja. Jadi teman-teman tentu saja harus bisa melihat secara keseluruhan nanti apakah betul penilaian kami yang seperti ini, dan kalau memang misalnya masih ada kekurangan atau ada yang bisa kita perbaiki, maka dilakukan perbaikan. Kita bertemu dalam 3 hari Zoom meeting di tanggal 18, luring 20 Oktober dan 21 Oktober sekarang. Ini perjalanan survei, waktu Zoom, kemudian ini waktu kami datang, melatihnya kelupaan dibawa. Ya, wangi. Terus namanya masih keliru. Tuh, kemudian perjalanan surveinya namanya udah berubah. Ya, di sini nggak kelihatan. Ya, ini yang tadi pagi. Kemudian ini masukannya, bukan masukan sih sebenarnya ya, catatan-catatan saja. Perencanaan sudah cukup baik, regulasinya sudah terpenuhi, interpretasi terhadap kinerja tahun depan lebih dipertajam karena harus ada analisis-analisis yang harus mulai dikembangkan lagi ya. Jangan gunakan model pencarian data lagi dengan menggunakan SMD, MMD, tapi gunakan itu untuk melakukan pemberdayaan. Akses sudah ditata dengan baik, baik dalam dan luar gedung. Tadi kita lihat yang bagian luar gedungnya, teman-teman dari kader juga sudah bagus hubungannya dengan teman-teman di puskesmas. Struktur organisasi, pengendalian dokumen, sistem informasi, penanganan dilematik sudah berjalan dengan baik. Perhatikan peran jaringan dan jejaring, kemudian kebutuhan SDM-Kes, penilaian kinerja pegawai, orientasi, peningkatan kompetensi, dan file kepegawaian sudah baik ya. Perhatikan di bagian kredensialingnya karena di sana kayaknya masih harus coba dilihat lagi supaya enggak benar-benar hanya sekedar diusulkan terus habis itu dapat. Kemudian keseluruhan MFK baik, Pak Amor yang kasih masukan ini, lanjutkan pada pendidikan MFK-nya ya, karena ada 8 kriteria di sana. Kalau cuman baik di bagian depannya, tidak di nomor 8 itu nanti tidak akan berkelanjutan perbaikan MFK-nya. Manajemen keuangan terselenggara, P3 sebagian besar terlaksana. Perhatikan pada penetapan indikator-indikator ya, karena indikator-indikator teman-teman baru mulai digali lagi yang dikhususkan. Kalau yang kue lapis silahkanlah ya, itu memang sulit kalau mau dibuat sama dengan indikator-indikator yang kinerja utama. Kemudian audit internal perlu lebih komprehensif ya, lebih banyak, jangan cuma perwakilan
tapi utamakan pada yang prioritas. Karena kita ingin mengantarkan semua kegiatan-kegiatan prioritas kita harus berhasil diatasi. Jadi jangan sampai kepada tujuannya gitu ya. Jadi jangan sana satu dan kurang signifikan jadinya dibandingkan dengan kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan prioritas. Kawal yang prioritas. Optimalkan peran dinas kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan di puskesmas ya. Kemudian pemahaman pemberdayaan masyarakat dan keluarga sudah baik, cara memanfaatkan datanya yang perlu ditingkatkan ya. Kemarin kita sudah bicara banyak tentang PISPK dan Germas, jadi itu coba ditata ulang bagaimana cara melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Cukup banyak contoh komunikasi dan koordinasi ya. Perhatikan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan karena masih selalu berpatokan kepada output ya, padahal yang di sini ini yang dalam proses. Kemudian pelayanan UKM sudah cukup memberikan bukti-bukti pelaksanaan, konsentrasi pada mempertajam analisis dan menggunakan indikator yang sesuai, mencari penyelesaian masalah yang tepat ya. Jadi teman-teman sudah bagus di bagian menata di bagian tindak lanjutnya, tapi di bagian awalnya yang masih harus dibenahi supaya nanti tindak lanjutnya makin lama makin tajam. UKP penyelenggaraan pelayanan klinis relatif sudah baik semua. Resum medis ya, ini tadi masukan tadi pagi yang perlu karena itu bahaya buat kita juga ya kalau sampai nanti tidak ada punya salinan atau apa karena mungkin diminta kalau cuma satu itu akan kita jangan sampai tidak siap kalau nanti dihadapkan dengan kemungkinan hukum. Tindakan anestesi bedah masih ditemukan hal yang perlu diperhatikan, terutama penandaan lokasi bedahnya. Musnahan obat kadaluarsa sudah mulai perlu dipikirkan apakah perlu bekerja sama dengan pihak ketiga. PT Pria itu menyediakan apa enggak itu untuk obat, itu nanti perlu digali lagi atau mungkin harus dengan pihak ketiga yang lain untuk pemusnahan obat. Kemudian rekam medik yang sudah expired jangan terus-menerus diretensi ya, sudah disisihkan kemudian sudah bisa mulai dimusnahkan. Catering mohon dikaji lagi, tempatnya dekat, biaya kayaknya mungkin masih bisa, kenapa enggak di kebutuhan gizi pasien dipenuhi sampai dengan 3 kali. Menurut Dokter Amr katanya kok cuma 1 kali gitu ya. Simulasi tumpahan, code blue sudah bagus, code rednya yang perlu dilatih sampai benar-benar semua petugas kalau diteriakin sama Dokter Amr, ayo, tahu-tahu sudah siap dengan mau nyemprot Dokter Amr. Woi, bukan nyemprot. Ya soalnya sampai itu ya terkaget-kaget gitu ya. Tadi kalau ceritanya Dokter Amr seperti itu. PPN ini kayaknya sudah harus stuntingnya bagus, cuma perlu terus melandai ya. TB-nya yang harus sekarang gantikan posisinya ODF ya. IMPP kayaknya sudah harus mulai memikirkan ke TB karena kok ini mulai naik, cenderungnya naik tapi angkanya di atas 30 yang berarti ada terus penularan. Yang perlu kita perhatikan barangkali nanti coba diidentifikasi permasalahannya lebih cermat, asal muasalnya dari permasalahan itu ada di mana. Nah, data itu bisa data beberapa tahun untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam. Kemudian pengawasan terhadap PPN seharusnya cukup imbang ya dengan prioritas internasional. Jadi jangan cuma bab 5-nya, mutu itu ada di bab 4 juga. Karena kalau mutu itu selalu cerita tentang masalah ya. Nah ini sekarang masalahnya ada di bab 51 standar 51, maka di bagian PPN-nya juga harus diperhatikan. Memang jadinya banyak ya, kita harus melakukan prioritas karena prioritas nasional harusnya sama dengan prioritas internasional. IPSG harus sama dengan PPN. Hipertensi perhatikan target dan monitoringnya ya. Hipertensi perlu ini
yang diandalkan kader untuk menangkap pelangi. Ya, kalau nanti jangan sampai dia terlalu terbiasa dengan alat-alat otomatis dan kita tidak punya kendali lagi untuk melihat, oh ini sudah dianggap hipertensi, ini dianggap hipertensi. Kita tetap harus, karena ini medis, ya. Jadi kalau hipertensi, ya nanti pada saat kembali ke kita, pandunya harus jalan dan juga target-targetnya juga harus terpenuhi. Monitoring penggunaan alat-alat yang tadi otomatis itu juga harus dilihat lagi, karena bagaimanapun ini dititipkan kepada masyarakat. Fokuskan inovasi dan tata penyelenggaraannya, karena tadi ada hal yang harusnya kita sudah mulai ganti, maka mungkin sekarang sudah harus mulai membuat jadwal baru untuk membahas inovasi-inovasi lebih lanjut. Manfaatkan cara kita membuat inovasi yang diajarkan oleh Permenkes 46 tahun 2015 itu jangan ditinggal. Ada kegiatan-kegiatan baru, ada kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor, berdayakan masyarakat, dan kaji banding ke tempat yang mungkin lebih baik. Jadi 4 tangan itu jangan terlupakan, terus digunakan. Buat Hari Mutu dimulai dari tim pimpinan, di sini sudah mulai, yang lainnya segera menyusul untuk bikin perbaikan-perbaikan setiap minggu, duduk bersama, lakukan perbaikan, itu pasti akan makin lama makin signifikan terjadi perbaikan. Oke, ini di dalam bab 5 sudah waktunya berpindah fokus tadi ya. Cara yang dilakukan pada ODF tolong dilakukan lagi karena ini dianggap keberhasilan. Nah, itu bagian itu yang bisa dicontoh dari bagaimana kita melakukan keberhasilan pada ODF, lakukan pada prioritas lain. Manajemen risikonya sudah bagus, IPSG dan pelaporan IKP juga sudah cukup baik. Hanya tadi kita terkaget-kaget ya, karena ternyata kok INM dan IKP-nya kok sempat ya sampai bulan Juli gitu, ternyata ada belum diupdate. Pemahaman PPI sudah baik. Outbreak yang harus diperhatikan, kata Dr. Amor, rutin dilaksanakan identifikasi setiap tahun. Kekuatan di sini jelas karena punya staf-staf yang sangat capable. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dong. Ya. Di Bukapus harus berbangga punya staf-staf yang luar biasa. Ya, Bukapusnya juga luar biasa. Detil. Kita ngomong sedikit durian, tahu-tahu muncul durian, gitu ya. Luar biasa ya. Ya, peka. Kayak gitu memang itu. Kalau biasa mengepalai bab 6 itu seperti itu. Ya. Tim pimpinan ini sudah bagus. Ya, kami berdua sepakat bahwa tim pimpinan ini udah sip. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang dirotasi kemana-mana. Ya, jadi ada think tanknya, ada yang bagian mengoreksi, itu sudah sip berjalannya. Tinggal sekarang coba kita bekerja sama dengan lebih harmonis sehingga kedepannya ini benar-benar bisa jadi etalasenya dari Jombang. Sarana baik ya, enak di sini. Gedungnya meskipun tangganya agak-agak terjal, tapi ya itu enggak di mana-mana pasti ada kayak gitu. Ya, penataan antar ruangnya karena memang baru gedungnya sudah kelihatan rapi. Nggak tahu nanti kalau makin bertambahnya kegiatan apakah masih bisa mempertahankan. Harus bisa ya. Pemeliharaan perlu diperhatikan karena ini gedungnya gede ya. Jadi mungkin nanti jangan sampai berantakannya barengan ya. Jadi harus diperhatikan. Pak Amor sempat lihat itu mana nggak ketemu sarang laba-laba rupanya. Saya lihat itu beberapa foto-fotonya, wah kok lihat-lihat ke atas itu tidak itu cari Spiderman. Dukungan dari Dinas Kesehatan tadi Bu Kabid komitmen sekali ya bahwa ini harus dibagusin gitu di sini, mungkin karena sama pandangan kita ya di sini adalah etalase
jalan raya ya, dia harus dikuatkan. Instansi sampingnya ya meskipun kita nggak jadi ngundang Pak Camat ya, tapi beliau toh sudah komit tadinya mau hadir gitu ya, cuma lebih asik main ke Jerman, ke Kauman. Dan masyarakatnya juga mendukung dengan baik tadi ya, ada kader-kader yang enak, guyup, itu yang mereka mau memberikan masukan, mengkritisi, itu sangat baik untuk kita mempunyai teman-teman partner yang seperti itu. Sistem akreditasi ini yang sudah sekarang ini dipegang, jangan jadi bungkus kacang, jangan jadi cuma sekedar data, tapi betul-betul diterapkan sistemnya. Tantangannya pemerataan peran ya, masih ada jomplang sedikit di sana sini, ada yang merasa ini ada yang kurang di sana, kurang di sini, karena di sini kok jadi dibebani, di sana enggak gitu misalnya. Itu sih selalu ada di mana-mana ya, cuman di teman-teman itu harus segera diidentifikasi agar ada peran-peran pelapis ini, supaya jangan sampai nanti tahu-tahu ada yang dipindahkan atau apa sehingga nanti enggak kehilangan. Etalase tentu saja jadi tantangan utama, karena di sini wilayah yang sejalan ini kerjasamanya harus cukup baik untuk menghandle permasalahan-permasalahan. Permasalahannya luar biasa loh, berkait semua itu, TB, HIV, itu. Tenaga apoteker harus jadi perhatian utama ini, ya, karena gimana nanti kerjasama dengan BPJS ini lama kelamaan akan jadi perhatian, ini kok bisa lolos terus gitu tanpa apoteker. Kemudian jenis-jenis layanan baru ya, mungkin masih belum bisa Yankestrat Bu ya, masih tangannya masih harus disembuhkan dulu, padahal saya pengen dipijetin tadi. Alat kesehatan terakhir yang perlu diperhatikan adalah kenapa kok masih 28%. Ya, ini harus di data ulang, yang gandeng-gandeng tempatnya, terus alatnya pakai satu, ya memang harus ditambah. Cari jalan untuk melakukan pengadaan yang tidak ribet ya, karena memang kalau jumlahnya sedikit itu jarang ada penyedia yang mau mengadakannya. Kita pengadaan langsung saja ya, jadi tapi pastikan dulu, jangan sampai nanti melanggar hukum, malah nggak jadi di sini, malah di KPK kan nanti tadi gitu. Jangan sampai ya, nauzubillah. Ini titip karena nanti akan didapatkannya setelah sertifikat keluar. Begitu sertifikat keluar, di DFO bisa dilihat, kemudian bersamaan dengan itu ada bagian untuk melihat apa yang ditulis oleh kami berdua. Nah, di sini diletakkannya apa yang jadi perbaikan yang ingin dilakukan, elemen penilaiannya apa, langkah pemenuhan EP-nya apa, metode perbaikan. Ini jangan dianu ya, ini cuma contoh. Jadi dari puskesmas ke puskesmas semuanya saya pakai matriks ini. Kemudian metode perbaikannya apa, indikator pencapaiannya apa, kemudian waktunya kapan. Makanya ini masih September minggu pertama. Kemudian PIC-nya siapa atau orang yang jadi penanggung jawabnya siapa. Itu keluarnya setelah sertifikat keluar. Sertifikatnya biasanya ada tulisannya depannya. Kita kasih tahu nggak Pak? Dikasih tahu ya. Statusnya puskesmas ini adalah menunggu pengumuman dari Pak Amor. Deg-degan Pak Amor. Kok Dokter Agus yang membocorkan rahasia gitu? Ya, menunggu pengumuman dari kementerian. Tuh. Pak Amor 2 kali parian.
Masa saya nggak bikin pantun? Ya, saya nggak bisa sih nyanyi kayak Pak Amor. Tapi kalau cuma sekedar berpantun-pantun bolehlah. Di Puskesmas Kabuh ada Kurawa. Kurawa katanya. Menginapnya di Hotel Ayola. Peningkatan mutu sudah seharusnya agar puskesmas jadi paripurna. Belum, mau nambah lagi, kan 2. Di Thoriqul Jannah kita Jumatan. Betul ya? Thoriqul Jannah yang kemarin ya. Itu salah lagi. Pulangnya bakso kabuh yang kita makan. Bunder-bunder gede-gede kenyal-kenyal gitu ya. 3 hari kita jalin kebersamaan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Makan durian sulit ditangkap. Terima kasih, sore-sore masih dibilang cakep. Kami pamit ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita 3 hari ini. Mohon maaf dari kemarin sulit bercanda karena sakit gigi. Jadi mudah-mudahan yang 3 hari ini kita sama-sama jalani dengan baik. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ada kesan dan bisa menjadikan perbaikan yang ada di Puskesmas Kabuh, dan semoga sukses teman-teman sekalian. Dan lagi-lagi apa yang kita sampaikan ini mungkin cuma sedikit dari yang harusnya teman-teman lakukan. Tidak semuanya bisa kami soroti. Kami mohon maaf kalau itu adalah kekurangan kami, dan sekali lagi mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, dengan ini kami serahkan kendali Bu Kapus, kendali acara kembali kepada Kepala Puskesmas. Dipoto dong. Sip. Terima kasih. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, siap. Baik, acara kami pimpin kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan penutupan dari Kepala Puskesmas Kabuh kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Mustika Ningbatin Sulistiawati MM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para surveyor, Bapak Dr. Agus Cipto Santoso Notokuworo, Dokter Suk. Saya sejak kemarin pengen bertanya Sukmana apa Sukmono ya, Dok ya, sama ya, biar berpuisi O saja ya, sama dengan Dokter Agus. Dokter Sukmono Amor Wibisono. Ya. Alhamdulillah, terima kasih juga Mbak Yuli sudah datang di sini mewakili dari Dinas Kesehatan. Juga teman-teman semua yang saya banggakan, semangat. Akhirnya selesai juga survei akreditasi hari ini. Ya, kami berterima kasih kepada para surveyor atas jerih payahnya, kehadirannya meskipun dalam keadaan
sakit. Mudah-mudahan segera sembuh ya dok ya. Iya, sudah membimbing kami selama 3 hari ini, memberikan temuan-temuan, kemudian memberikan semangat kepada kami untuk bekerja lebih baik ke depan, memperbaiki peningkatan mutu dan kualitas pelayanan di Puskesmas Kabo. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang selama 3 hari ini juga bekerja bersusah payah. Susah payah apa enggak ya? Kemarin sudah saya tekankan dok, akreditasi ini mudah dan menyenangkan, tapi entah kenapa kok tetap saja berdebar-debar dan takut salah gitu. Teman-teman semua yang semangat, antusias dan hebat ya, mudah-mudahan dan kita sudah mendapatkan penilaian dari para surveyor, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Amin. Mohon maaf bila selama 3 hari ini kami ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Kami ya seperti biasa setiap kali selesai itu kan ya. Terima kasih, insya Allah masukan-masukannya akan menjadi catatan untuk kita semua dan kita siap untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Karena sebenarnya akreditasi ini tidak hanya bermanfaat untuk memperbaiki sistem, dokumen dan sebagainya, tetapi ternyata survei akreditasi ini juga menyatukan kita semua, meningkatkan kekompakan, solidaritas kita, dan kita semua juga semakin saling memahami satu sama lain. Itu salah satu hikmah dari survei akreditasi ini. Mudah-mudahan ini juga akan kita pertahankan untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan nanti selamat jalan, semoga di jalan nanti selalu sehat sampai di tempat, kembali di rumah dengan sehat dan selamat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih dan aplaus yang meriah untuk ibu kita tercinta. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yuli. Kepada beliaunya disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya jawabnya sudah jauh lepas gitu ya daripada hari pertama gitu nih. Padahal saya nggak ngikut hari pertama. Yang terhormat Dr. Amor dan Dr. Agus selaku surveyor akreditasi di Puskesmas Kabo. Alhamdulillah akhirnya jam 2 gitu nggih. Yang ditunggu-tunggu kan jam 2 gitu nggih. Alhamdulillah sudah sampai di jam 2. Tadi sudah disampaikan beberapa hal. Namun pangapunten kami dari Dinas Kesehatan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekdin, dan Bapak Ibu Kepala Bidang hari ini tidak bisa membersamai kita semua karena bersamaan dengan beberapa agenda yang memang waktunya bersamaan gitu ya. Kemudian yang kedua, kami dari Dinas Kesehatan juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada surveyor akreditasi Puskesmas Kabo yang sudah membimbing dengan sabar gitu nggih. Katanya Dokter Amor tadi kalau sabar rezekinya ya jembar gitu ya. Amin gitu ya. Terima kasih sudah memberikan bimbingan yang luar biasa kepada teman-teman semua. Kalau mungkin kemarin masih abu-abu gitu menerjemahkan sajane EP-nya ini maunya gimana gitu nggih. Ternyata iya, oh kemarin abu-abu ya, Dok.
Oke, jadi sekarang sudah biru, sama kayak WA gitu ya. Kalau sudah dibaca jadinya biru gitu ya. Kecuali yang memang orangnya abu-abu, dibaca nggak dibaca ya tetap abu-abu gitu ya, alias nggak jelas gitu ya. Jadi itu ucapan terima kasih dari kami atas semua bimbingannya sudah diberikan selama beberapa hari di Puskesmas Kabuh. Kemudian berikutnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali pada saat proses survei selama 3 hari daring ataupun luring ada beberapa kendala yang mungkin belum bisa kita selesaikan atau mungkin terlambat menyelesaikannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Kemudian berikutnya kami dari Dinas Kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Bu Maya selaku Kabid Yankes bahwa kami di Dinas Kesehatan insya Allah akan komit untuk sama-sama meningkatkan kebutuhan Sarpras maupun SDM tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu nih. Karena memang beberapa hal kita tidak bisa handle sendiri, tapi ada intervensi dari beberapa pihak, entah itu BKPSDM atau sehubungan dengan kebutuhan alkes. Kita juga di level Dinas Kesehatan memang masih sangat tergantung anggaran-anggaran yang bersumber dari non APBD. Dan kendala itu menjadikan kita akhirnya Puskesmas Kabuh butuhnya ini, ternyata di lokus nggak dibuka gitu ya. Jadi kami akan tetap berupaya untuk support terkait dengan peningkatan mutu secara berkesinambungan gitu ya. Hal-hal tadi yang disampaikan oleh Dr. Agus yang berhubungan dengan temuan-temuan yang membutuhkan support dari kami akan kami komunikasikan dengan teman-teman TPCB di Dinas Kesehatan, Kepala Dinas dan tim yang ada di Dinas Kesehatan gitu. Jadi kita akan sama-sama cari solusi bagaimana baiknya sehingga kedepannya kita menjadi bisa lebih baik. Nah terakhir tadi Dokter Ning sudah sampaikan selamat jalan gitu guys. Jadi saya juga ikut-ikut Dokter Ning aja gitu. Jadi karena sudah selesai kami mengucapkan selamat jalan. Semoga sakit giginya nanti sembuh dok di jalan dok gitu ya. Karena kan butuh istirahat ngaten nggih tadi. Ngaten nggih dok, alhamdulillah gitu nggih. Saya takutnya sakit giginya karena survei di Kabuh dok gitu. Jadi semoga selamat nanti sampai di rumah, sehat-sehat selalu dan diberikan kesehatan selama menjalankan proses-proses survei berikutnya di beberapa puskesmas lainnya ngaten nggih. Karena saya yakin dengan menebar manfaat juga umurnya akan menjadi lebih panjang. Amin. Ya, saya rasa itu dari saya. Nah, karena tadi Dokter Agus kan pantunya 2, saya 1 aja karena takut kualat saya gitu nggih. Nanti kalau Dokter Agus 2, saya 3 lah kualat kebanyakan gitu nggih. Sebelum saya tutup, saya akan sampaikan sedikit satu aja gitu ya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa makan soto Madura. Tetap semangat teman-teman semua. Semoga hasilnya paripurna. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya izin Bapak Surveyor, setelah tegang beberapa lama kita bernyanyi dan bersenang-senang. Acara selanjutnya yaitu lagu penutup dan yel-yel kepada Ibu Nunu Ambarwati dan kawan-kawan, disilahkan. Kini ke gondang dia, survei akreditasi kini telah tiba. Cikampek, Tasikmalaya, meski ku capek harus siap sedia. Jakarta ke Jayapura, mutu pelayanan tingkatkan bersama. Madura sampai Papua, masyarakat sehat tujuan utama. Walau kau hanya tukang sayur, kegiatan puskesmas harus terukur.
Walau kau hanya supir bajai, tapi kinerja juga harus tercapai. Percuma kau jadi pilot, sudah utama jangan sampai melorot. Apalagi kau jadi nakoda, kalau bisa kita lulus paripurna. Lengkapi semua EP bab 1 sampai 5, yuk bisa kita pasti bisa. Kerjakan yang ditulis-tulis, kita pasti bisa. Cek ini ke gondang dia, survei akreditasi kini telah tiba. Cikampek, Tasikmalaya, meski ku capek harus siap sedia. Jakarta ke Jayapura, untuk pelayanan tingkatkan bersama. Madura sampai Papua, masyarakat sehat tujuan utama. Gondang dia, survei akreditasi kini telah tiba. Cikampek, Tasikmalaya, meski ku capek harus siap sedia. Jakarta ke Jayapura, untuk pelayanan tingkatkan bersama. Madura sampai Papua, masyarakat sehat tujuan utama. Sayur sampai 5, yuk bisa kita pasti bisa. Kerjakan yang ditulis-tulis, yang dikerjakan, yuk bisa kita pasti bisa. Cek ini ke gondang dia, survei akreditasi kini telah tiba. Cikampek, Tasikmalaya, meski ku capek harus siap sedia. Jakarta ke Jayapura, butuh pelayanan tingkatkan bersama. Madura sampai Papua, masyarakat sehat tujuan utama. Kalau bisa kita lulus paripurna. Bisa. Survei akreditasi, puskesmas kabutlah siap diuji akan memenuhi serta layak.
berbaik hati, Allah meridhoi. Semoga supaya berbaik hati, Allah meridhoi. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala. Teriring harapan semoga acara akreditasi kita membawa nilai yang sempurna dan memberikan manfaat bagi kita bersama. Dan dengan doa ini berakhir pula lah seluruh rangkaian acara akreditasi yang telah kita lalui. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas Kabuh, Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, Bapak Ibu pendamping, serta seluruh pegawai Puskesmas Kabuh. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Dan di sini kami sebagai pembawa acara tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang takkan pernah dilupa adalah kekasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Aris Prianto Eskapners, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak. Semoga apa yang sudah kita laksanakan membawa manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa janatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maghfiratan ba'da. Allahumma hawwin ala fi sakratil maut wa najina minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas segala ilmu, atas segala waktu, kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga acara reakreditasi Puskesmas Kabuh dapat berjalan lancar dan semoga membawa manfaat bagi kami semua ya Allah, bagi puskesmas kami, bagi masyarakat ya Allah. Semoga kedepannya Puskesmas Kabuh bisa melayani masyarakat dengan baik ya Allah dan mendapatkan hasil akreditasi secara paripurna ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.